Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daengzul Apakareba Baji-Bajiji. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita lagi akan update ya tentang umroh hari ini, dimana teman-teman bisa melihat dari teman-teman YouTuber yang sudah update lebih dulu tentang kondisi Masjidil Haram yang dimana para jemaah umroh sudah berdatangan. Nah, saya pun hari ini insya Allah menyempatkan waktu untuk memberikan update terbaru bagaimana kondisi Masjidil Haram dengan dipadatinya dengan jemaah-jemaah umroh saat ini. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa untuk subscribe, like, share, serta komen di bawah. Nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel Daengzul. Nah teman-teman, hari ini juga sedikit kita menceritakan bahwa Daengzul kemarin sempat kena sedikit musibah lah karena di Saudi itu memang di saat ada waktu-waktu tertentu pemerintah Saudi itu mengadakan penggeledahan terhadap imigran-imigran. Nah, alhamdulillah dalam posisi ini, alhamdulillah Daengzul juga memang resmi, jadi tidak ada masalah. Cuman kesempatan kali ini itu Daengzul kena cungkil juga. Jadi pintunya itu sampai ke cungkil seperti ini. Oh ya, ini masih sempat sih, belum sempat perbaiki semua. Sampai ininya kebuka, kemudian ini pecah nih, ini pecah. Dan mirisnya lagi sebenarnya dari sisi kerugian, karena waktu itu memang saya posisi kerja malam, jadi rumah tuh kosong, sama sekali kosong. Dan ini saya belum sempat rapikan semua, jadi yang hilang itu ada laptop 2 di sini, kemudian Xbox juga, ya begitulah. Tapi lagi-lagi alhamdulillah TV nggak diangkat dan sound systemnya juga, pokoknya terhambur semua nih. Ini belum sempat perbaikin semua, pokoknya terhambur. Dan ya qadar Allah, itulah kita sebagai manusia, ketika misalnya Allah sudah ingin mengambil apa yang Allah titipkan pada kita, kita serahkan penuhnya kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada yang mengambil ya, karena ini yang jelasnya setelah dikonfirmasi ke polisi bahwa polisi tidak akan mengambil barang. Jadi memang kemarin itu dia mencari orang, ada 3 orang yang dicari, dan ya mau nggak mau kita kena penggeledahannya, dan rumah dalam keadaan kosong, pikirnya ada orang sini yang dibongkar. Ya sudah qadar Allah, sudah harus seperti ini. Ya mudah-mudahan Allah menggantikan yang terbaik dengan apa yang telah diambil kembali ya. Ini semua milik Allah, hidup ini hanya titipan. Apapun yang Allah beri tentunya kita harus bersyukur, dan ketika Allah mengambilnya kita juga harus bersyukur, karena sudah sampai saat itulah ketika semua apa yang kita miliki dimintai pertanggungjawabannya, sekecil apapun itu. Baik, tanpa berlama-lama kita ketemu di haram. Nah, jadi teman-teman, ini semua ini kena semua ini kemarin. Pokoknya ini juga, ini orangnya nggak ada nih. Orangnya nggak ada nih. Ini kena kecungkil juga nih. Kasihan. Jadi satu rumah kemarin kena. Rumah saya di yang ini, pokoknya ini 2 pintu ini kena semua teman-teman. Oke teman-teman, kita akan berangkat ke Masjid Aisyah dulu untuk ambil miqat. Dan sekarang tepat pukul berapa ya? Ada jam dulu. Ya pukul 5.30. Baru selesai sholat subuh. Dan sekarang kita masuk ke mobil dan menuju ke Masjid Aisyah. Ini sepi, masih sepi teman-teman semua. Nah teman-teman, untuk update umroh kali ini sebenarnya kita masih ingin lihat ya seperti apa
update-nya, apakah memang masih harus menggunakan tasreh atau sudah bisa masuk dengan menggunakan ID. Menggunakan ID karena jamaah-jamaah Indonesia udah pada masuk, dan masya Allah tabarakallah, lumayan ramai ya, lumayan ramai jamaah kita. Kita baca dulu. Nah, lumayan ramai sehingga tentunya para petugas biasanya ketika jamaah internasional datang, mereka tidak terlalu mengedepankan atau mengutamakan yang namanya barcode tasreh. Jadi cukup dengan menggunakan ID seperti ini, ya itu udah bisa. Jadi kita coba ya, mudah-mudahan kita bisa masuk insyaallah. Kenapa saya ngambilnya tidak subuh kayak kemarin? Karena kita ingin mendapatkan momen jamaah-jamaah Indonesia itu kebanyakan kalau saya pulang kerja itu lihatnya ramai banget. Nah, mudah-mudahan kita dapat momennya yang ada di Masjid Aisyah, dan juga kita dapat momennya di Masjidil Haram. Oke, sampai jumpa di Masjid Aisyah. Nah, teman-teman sekarang berada di Masjid Aisyah dan kayaknya sih masih kelihatan sepi. Tidak ada rombongan-rombongan grup dari jamaah Indonesia kayaknya. Misalnya rombongan besar ya. Oke, atau memang belum datang atau nggak apa-apa. Ini masih sepi sekali. Ya, tepatnya di Masjid Aisyah, teman-teman. Ini udah mau pagi. Ah, ini orang Indonesia kayak atau orang luar. Nah, kita masuk dulu. Setelah itu kita akan balik ke Masjidil Haram. See you.
Nah teman-teman, kembali lagi ya, kembali lagi kita menggunakan bus ini karena memang ini adalah salah satu akses yang paling mudah untuk bisa masuk ke area Masjidil Haram. The next station is Annapurna 37. Nah, kita masuk ke stasiun 37. Jadi dalam sekian 1 kilo, 2 kilo itu ada stasiun lagi. Setiap 2 kilo, mungkin ya 2 kilo ya kayaknya. Pokoknya nggak terlalu jauh. This station is Annapurna 37. Dan itu untuk pagi ini masih sangat sepi, Kemudian mobil ini dia 2 gerbong, jadi bisa muat banyak. Teman-teman bisa melihat betapa mewahnya ya fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi teman-teman tadi kayaknya sudah agak longgar ya, maksudnya, tapi mungkin belum bisa menjadi patokan sama sekali. Tapi tadi pas masuk itu tidak ditanyakan karena lihatnya saya menggunakan ID card seperti itu. Jadi ya mungkin sudah ada perubahan mungkin ya. Nah sekarang kita sudah memasuki area Ka'bah dan di sini Masya Allah Tabarakallah ada yang unik dari umroh kali ini, yaitu teman-teman bisa memperhatikan dari jamaah-jamaah yang ada nih, yaitu banyaknya anak-anak kecil yang mengikuti umroh bersama dengan orang tuanya. Karena sebelum-sebelumnya kita tidak mendapatkan hal ini, kita tidak mendapatkan anak-anak yang bebas masuk ke pelataran. Masya Allah Tabarakallah. Lihat ini yang baju merah, kemudian ada yang ikut sama bapaknya. Nah, ini pun juga di baris ya untuk bisa masuk ke area tempat berdoa di bawah pas di talang emas. দেখছো ঘুরে দেখছো Jadi teman-teman, ini juga Ka'bah itu sudah mudah untuk disentuh ya teman-teman, bisa disentuh dan benar-benar sudah kembali seperti zaman sebelum corona datang. Masya Allah Tabarakallah, sebuah berita gembira ya untuk kaum muslimin. Nah ini lagi di depan ini, dan di depan saya ada orang cacat dan kita berusaha untuk menolong nih, dan saya sempat untuk menggendong, tapi susah untuk masuk. Teman-teman, tadi kita ada sempat coba bantu ya orang dari Malaysia, jamaah dari Malaysia itu cacat dan kakinya tidak bisa ini, jadi kita gendong, tapi untuk bisa nyentuh Hajar Aswad itu betul-betul nggak bisa, karena kita pun yang normal masih agak susah untuk bisa masuk ke dalam. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tawaf 7 kali untuk di pelataran Ka'bah. Alhamdulillah beginilah kondisi saat ini, dimana
Walaupun memang masih terbilang tidak terlalu ramai, tapi memang masih susah untuk masuk ke Hajar Aswad. Gitu. Alhamdulillah bagi teman-teman yang menonton, mudah-mudahan saya bisa berkunjung untuk umroh dan haji. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, sekarang kita berada di Safa Marwah ya untuk melaksanakan sa'i, dan ini baru masuk dan masya Allah tabarakallah banyak banget orang, ramai banget orang, padat ya, padat banget. Dan di sini bisa dilihat bukan cuma orang tua saja, tapi juga banyak anak-anak, masya Allah tabarakallah. Di depan saya ini adalah Marwah, Bukit Marwah. Kita coba zoom, masya Allah tabarakallah. Semoga yang melihat Bukit Marwah ini juga bisa berkunjung ke sini. Nah, ini adalah jamaah Indonesia yang dari tadi kita tunggu. Insyaallah tabarakallah. Dari Kiblat Tour. Alhamdulillah sudah bisa bertemu dengan orang Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita baru menyelesaikan sa'i dengan putaran 7 kali, dan masya Allah tabarakallah pada kesempatan kali ini di umroh kali ini tuh yang ada yang berbeda, yaitu adalah banyak sekali anak-anak kecil yang ikut berumroh dengan keluarganya. Nah, sebelumnya kita tahu bahwasanya tidak diperbolehkan anak kecil untuk berumroh. Tapi masya Allah tabarakallah pada kesempatan kali ini sudah dibolehkan untuk berumroh. Nah, di depan saya ini masya Allah ada anak-anak saya kira. Masya Allah. Dan semua dan keluarganya ya, masya Allah. Kita mendoakan kepada seluruh teman-teman yang menonton sampai